Maka itu betapa indah belajar dari apa yang pernah diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i dulu begitu cinta kepada Ahlul Bait, kepada Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cinta, saking mahabbahnya, beliau banyak membuat syair, beliau banyak membuat tulisan memuji, menunjukkan rasa cintanya kepada Ahlul Bait. Akhirnya beliau difitnah orang. Beliau difitnah sebagai Rafidhi, sebagai Syiah Rafidhi, yaitu kelompok Syiah yang suka mencaci maki para sahabat Nabi, seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman ibn Affan, atau istri Nabi Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu taala an jami'is sahabah. Saudara, Imam Syafi'i dituduh Imam Syafi'i itu Rafidhi, dia Syiah Rafidah. Tapi apa? Apakah dengan tuduhan tersebut membuat Imam Syafi'i tak berani menunjukkan cintanya kepada Ahlul Bait? Apakah dengan tuduhan fitnah macam itu kemudian Imam Syafi'i membungkam mulutnya, tak berani untuk menyatakan cintanya kepada Ahlul Bait? Tidak. Imam Syafi'i pun membuat syair yang diantaranya berbunyi, "Lau kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhadus taqalani annani rafidhi." Subhanallah. Kata Imam Syafi'i apa? Andai kata cinta kepada keluarga Muhammad itu Rafidhi, andai kata cinta kepada keluarga Muhammad itu dianggap sesat, saksikanlah hai jin dan manusia, aku adalah Rafidhi. Masya Allah. Ini menunjukkan Imam Syafi'i bukan Rafidhi. Imam Syafi'i pecinta Ahlul Bait. Tapi andai kata pun dituduh Rafidhi karena cinta Ahlul Bait, beliau tidak peduli dengan fitnah dan tuduhan. Begitu dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengatakan, mencontoh apa yang dikatakan Al-Imam Syafi'i, "Lau kana difa'ul islami irhaban falyashhadis taqalani annani irhabi." Andai kata membela agama Islam itu disebut terorisme, maka saksikanlah hai dunia, hai jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan terorisme. Kita tak perlu peduli dengan segala macam tuduhan macam itu yang akan ingin mengendorkan daripada semangat juang kita. Karena berjuang Islam bukan teroris, jihad bukan teroris, terorisme bukan jihad, jihad bukan terorisme bukan jihad, mujahid bukan teroris bukan mujahid. Jihad ada syaratnya, ada rukunnya, ada asbabnya, ada adab, ada akhlak. Jihad bukan untuk mengacau, jihad bukan untuk membuat kerusakan secara merajalela. Tidak, jihad liddifa' anid din, li'a'la kalimatillah, ibtigha'a mardatillah subhanahu wa ta'ala. Karenanya kalau kita sudah tahu sedemikian rupa, yang ingin saya garis bawahi pada kesempatan yang mulia ini, ramai orang memfitnah Islam, ramai orang menuduh Islam, tapi jangan sampai fitnah-fitnah tuduhan mereka membuat kita takut untuk menyampaikan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murra. Sampaikan yang hak walaupun pahit. Sampaikan yang hak. Tak peduli orang mau kata apa, tak peduli orang mau tuduh apa kita. Sebab kalau kita sudah mulai takut untuk menyatakan yang hak, nanti saudara-saudara muslim kita makin tertindas di negeri-negeri lain. Sekarang ini ada upaya di mana-mana supaya bagaimana umat Islam tidak lagi mempelajari ayat-ayat jihad. Bahkan di Indonesia kelompok-kelompok liberal, mereka menyebut diri mereka Islam liberal. Tapi saya tak sudi menyebut mereka Islam liberal. Saya lebih suka menyebut mereka liberal. Apa mereka bilang? Itu ayat-ayat jihad dalam Al-Quranul Karim sudah kadaluarsa, sudah tidak relevan, tak patut lagi untuk berlaku di zaman ini. Bahkan mereka katakan ayat-ayat jihad itu tak lebih merupakan ayat provokasi. Al-Quran disebut sebagai provokator. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullahaladzim. Sampai-sampai kenapa mereka mengatakan begitu? Ya, mereka dapat pesanan dari bos mereka, saudara. Tadi sudah saya katakan, kelompok liberal ini merupakan antek kaki tangan musuh-musuh Islam. Cuman mereka IC-nya, ID-nya, identitas card-nya Muslim, nama Muslim. Depan orang Islam mengaku sebagai Muslim, sehingga mereka lebih mudah
untuk yaitu merusak daripada pemikiran umat Islam yang ada di Indonesia. Padahal suara yang mereka sampaikan adalah suara-suara orientalisme, suara-suara musuh-musuh Islam, suara-suara yang ingin menghancurkan, memporak-porandakan ajaran Islam. Nah, karena itu saya ingin ajak semua yang ada di sini, jangan sampai kita terpengaruh dengan upaya-upaya orang-orang kafir, musuh-musuh Islam yang ingin memadamkan cahaya Islam. Jadi kita tak usah peduli, tak usah takut, tak usah khawatir, tak usah kita berpikir yang bermacam-macam begitu rumit. Yang penting apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan.